Sepede itu kau bang, yakin banget masuk surga. Saya yakin banget karena saya sudah ditebus dosanya oleh Tuhan dan Juru Selamat saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai orang beragama Islam, seandainya Tuhan Yesus datang, pasti saya terima. Tidak akan mungkin saya menolaknya. Dan bahkan saya beriman dengan 25 nabi dan salah satunya Nabi Isa atau Tuhan Yesus. Kami Islam tidak pernah menolak Tuhan Yesus. Secara pribadi ya, saya sebagai orang yang beragama Islam tidak pernah menolak Tuhan Yesus. Kalau dia datang pasti saya terima dengan hati yang tulus ikhlas. Cuman saya tidak mau mengaku kalau tidak Tuhan diakui oleh Tuhan Yesus. Saya harus bertemu dengannya secara nyata dan saya ingin Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa saya dimasukkan ke dalam surga. Kalau saya sendiri yang mengatakan saya masuk surga, ditolong oleh Tuhan Yesus, setelah ditebus dosanya di kayu salib, saya bimbang dan ragu. Karena saya berpikir dengan akal yang sempurna, atas dasar apa Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya dengan seseorang yang tidak pernah dia temui, mysterious problem, sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Jikalau seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, "Sungguh dosamu telah aku tebus," aku yakin dan percaya sepenuhnya. Dan aku tidak ingin mendahului Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Aku pasti masuk surga." Karena saya sebagai orang beragama Islam sangat menghargai Tuhan Yesus. Tidak mau melangkahi atau mendahului. Kalau jika kita yang mengatakan bahwa kita pasti masuk surga karena dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita telah mendahului Tuhan Yesus. Semestinya Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu atas dasar apa? Pernah nak kita berpikir dengan akal yang sempurna? Atas dasar apa kita ditebus oleh Tuhan Yesus? Kenapa kita tidak pernah memikirkan itu? Saya orang Islam tidak pernah menolak Yesus. Saya terima Yesus sebagai juru selamat. Karena saya punya dalil, saya tidak membabi buta. Di Quran ada mengatakan Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim." Ini tidak diketahui oleh para ustadz ataupun para ulama, karena mereka hanya membaca, tidak pernah diberi paham oleh seorang rasul. Sementara saya diberi paham secara langsung oleh seorang rasul apa maksud dan tujuan ayat itu. Menurut Al-Hadid ayat 3, "Huwal awalu," dialah yang awal, "wal akhiru," dialah yang akhir, "wa zahiru," dialah yang zahir, "wa batinu," dialah yang batin, "wa huwa min kulli syai'in alim." Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Siapa dia? Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad adalah satu adanya. Termasuk di dalamnya Tuhan Yesus. Dialah yang awal mulai dari Nabi Adam. Dialah yang akhir yaitu Nabi Muhammad. Termasuk di dalamnya Tuhan Yesus. Antara orang Islam dan orang Kristen, dia selalu berdebat dengan sebuah nama antara Nabi dengan Tuhan. Islam mengatakan bahwa Nabi Isa, sementara orang Kristen meyakini adalah Tuhan. Itu perkara remeh-temeh yang diperdebatkan. Baik Nabi ataupun Tuhan itu hanya sebuah nama. Yang penting itu wujudnya. Ada tidak kita bertemu dengan wujudnya? Jika tidak, kita hanya berangan-angan ataupun berhayal dalam agama.
Angan-angan akan dibayar dengan angan-angan. Kalau kenyataan akan dibayar dengan kenyataan. Maka dari itu, awaludini ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, bukan belajar. Ini saya ingatkan kepada semua agama. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang Islam punya kitab Quran. Itu semuanya petunjuk, menunjukkan kenyataan seperti yang dikatakan dalam Quran. Bayina ayat 2, Rasulun minallahi ya'lu suhufa mutahara, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Tuhan, Rasul, Nabi, Allah, itu semuanya nama. Jadi apa yang kita harus pertengkarkan antara Nabi dengan Tuhan? Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah, ada tidak kenyataan kita dengan Tuhan kita? Ada tidak kenyataan kita dengan Nabi kita? Ada tidak kenyataan kita dengan Allah kita? Itu yang penting. Ingatlah saudaraku, jika saudara beragama secara tidak nyata, saudara akan masuk surga secara tidak nyata. Jadi jika saudara mendapatkan agama secara nyata, kalau Kristen dari Tuhan Yesus, kalau Muhammad harus dari Nabi Muhammad, kalau Islam harus dari Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad sudah tiada, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah pandangan dari saya kepada semua agama. Dapatkanlah agama secara nyata, maka insya Allah kamu akan masuk surga secara nyata. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam haleluya.